Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Drama KPK Polri kini memasuki babak baru. Budi Gunawan tak jadi dilantik, tapi Samad Bambang tak bisa lagi berkutik. Calon Kapolri baru sudah ditentukan. Pimpinan KPK sementara juga sudah dipilihkan. Tapi sengketa belum sepenuhnya dibereskan, KPK masih dalam posisi rentan. Kasus-kasus lama masih bisa disengketakan, pegawai, penyidik, hingga pimpinan semua masih dalam tekanan. Masih banyak tanda tanya yang tersisa. Akankah drama KPK Polri segera terselesaikan? Inilah Mata Najwa. Kapolri pilihan Jokowi. Untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK, yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijoyanto, serta satu kekosongan pimpinan KPK, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK, diikuti dengan penerbitan 3 kepres pengangkatan 3 orang anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Saudara Taufikur Rahman Ruki, Saudara Profesor Dr. Indrianto Senoaji, dan Saudara Johan Budi. Ya, pemirsa, yang baru saja kita dengarkan tadi adalah pernyataan sikap dari Presiden Jokowi beberapa jam yang lalu, dan malam ini Mata Najwa membahas itu. Kapolri pilihan Jokowi, apakah drama ini masih terus berlanjut? Sudah hadir di meja Mata Najwa, saya perkenalkan satu persatu. Ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Mahesa, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Masinton. Selamat malam, Mbak Najwa. Kalau Anda perhatikan itu masih ada kursi kosong, pemirsa, karena saya masih menantikan kehadiran dari kuasa hukum Budi Gunawan, Magdir Ismail, yang sedang dalam perjalanan menuju Metro TV. Tapi sudah hadir ahli hukum tata negara, Bapak Mahfud MD. Terima kasih sudah hadir, Pak Mahfud. Ada aktivis anti korupsi Bang Fajrul Rahman. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ibu Nur Syahbadi Kaca Sungkana, pengacara Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan yang paling ujung adalah pengamat politik Hanta Yuda. Terima kasih sudah hadir. Apakah ini menyelesaikan masalah atau akan justru timbul masalah baru? Saya ingin ke DPR yang suka cari-cari masalah. Bang Desmond, keputusan Presiden tepat, tidak tepat, atau apa sikap Anda? Iya, kita harus lihat undang-undang ya. Undang-undang Kepolisian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 8 itu harus kita lihat secara jernih ya. Persoalan hari ini adalah ya, kalau ini diusulkan baru ya, kalau kita lihat pasal 11 ayat 1 sampai 8 agak susah saya memahaminya kalau posisinya tidak ada ketegasan tentang Budi Gunawan. Kenapa? Ada ketegasan tidak dilantik Budi Gunawan, tegas ya, itu? Ada tidak tegasan dilantik Budi Gunawan. Ya, saya melihatnya begini. Dalam pasal 1 pasal 11 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya, ini sangat jelas ya. Presiden mengusulkan untuk pengangkatan satu paket dengan minta persetujuan pemberhentian. Yang jadi soal hari ini adalah DPR harus bersikap apa? Kalau Presiden mengusulkan Pak Badrodin Haiti ya, kita sudah memilih, DPR sudah memilih lewat paripurna terhadap Budi Gunawan. Jadi bagaimana DPR memprosesnya?
Ya. Jadi menurut DPR Kapolri itu sudah Budi Gunawan. Dalam konteks de jure, ya. Tapi yang jadi soal menurut Tapi saya, yang mengangkat Kapolri kan Presiden bukan DPR. ini ada Pak Mahfud, ya. Di Republik ini ada dua pembatasan hak prerogatif Presiden. Satu pengangkatan Kapolri, satu pengangkatan Panglima TNI. Oke, sebelum nanti saya masuk ke Pak Mahfud, jadi saya ingin menegaskan sikap Anda. Ini akan menjadi masalah untuk Jokowi karena akan dipermasalahkan oleh Anda dan kawan-kawan di DPR. Sebenarnya kalau persoalan hukumnya ini yang membuat kita bingung, kita bersikap apa? Kalau kita proses, kita udah selesai. Budi Gunawan. Ya. Sebenarnya yang kita harapkan itu adalah... Jadi Anda tidak mau memproses Badrodin Haiti? Gimana kita memproses? Ini bisa melanggar undang-undang kepolisian. Oke, saya ingin ke Mas Hinton Pasaribu. Anda dari PDI Perjuangan mendukung keputusan Jokowi karena yang saya dengar-dengar malah justru beberapa elit PDIP kecewa terhadap keputusan ini. Kita menghargai keputusan Presiden, tapi lagi-lagi dalam bernegara ini kan ada konstitusi, ada undang-undang. Nah, ketika Pak Presiden mengajukan calon tunggal Kapolri ke DPR, PDI Perjuangan beserta 8 fraksi lainnya di Komisi 3 dan di DPR RI, berarti ada 9 fraksi, itu menyetujui. Nah, kemudian kita menunggu Pak Presiden melantik calon tunggalnya. Sudah ada keputusan hari ini, tidak jadi dilantik. Mari kita move on, memproses Badrodin Haiti. Yang kita tunggu kan gini, dalam proses rentang waktu yang sebulan ini, ya, kita menunggu lama, kemudian Pak Presiden katakan karena kita menunggu proses hukum. Ada proses pra-peradilan, dan pra-peradilan mengabulkan permohonan Pak Budi Gunawan, dan kemudian sudah ada putusan pra-peradilan terhadap Pak Budi Gunawan, ternyata dibatalkan juga. Jadi intinya apa, Bang Mas Hinton? Anda mau katakan apa? Anda juga termasuk barisan orang yang kecewa dengan putusan ini? Itu yang mau Anda katakan? Yang mau kami katakan adalah kita bernegara, ada ketatanegaraan, ada perundang-undangan. Nah, kalau calon tunggal yang diajukan ini sudah clear, kemudian tidak dilantik, nah lantas dasarnya apa? Kalau mengusulkan yang baru lagi, dasar hukumnya apa? Legal konstitusionalnya apa? Oke, jadi akan dipertanyakan oleh DPR? Ya, kita nggak ada salahnya bertanya, karena kita bernegara. Ada ketatanegaraan yang juga harus kita ikuti. Ini kan kalau dasar hukumnya nggak jelas. Anda bicara seolah-olah partai oposisi, Anda pendukung PDI Perjuangan, partainya Presiden Jokowi loh. Ya sama-sama kader PDI Perjuangan kami. Tapi suara Anda seolah-olah oposisi malam ini. Memandang sisi ketatanegaraannya jangan-jangan beda. Nah, kita berdiri tegak, lurus dalam ketaatan kita berkonstitusi, ketaatan kita bertata negara. Walaupun itu artinya tidak mendukung presiden partai sendiri. Kita nggak ada urusan dukung-mendukung. Tidak ada urusan dukung-mendukung ya? Nggak ada urusan dukung-mendukung. Ini kita ngomong presiden mengatakan tidak dukung-mendukung. Kita ngomong ketatanegaraan. Kita akan lanjutkan, kita harus break. Saya nanti akan minta pandangan Pak Mahfud dan juga Mas Fajrul setelah pariwara berikut. Tetaplah di Mata Najwa.